Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rino Yevian Ramadan bersama teman saya Julio Mardanes. Kali ini kami akan membahas ekonomi kreatif pada subsektor TV dan radio. Ya, berikut ini adalah hal-hal yang akan kita bahas pada subsektor TV dan radio. Yang pertama ada definisi dari TV dan radio, kemudian ada ruang lingkup TV dan radio. Yang ketiga yaitu ekonomi kreatif subsektor TV dan radio. Kemudian yang keempat yaitu kontribusi ekonomi, dan yang terakhir yaitu ide bisnisnya. Yang pertama yaitu definisi TV dan radio. Awalnya radio hanya dibuat sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan pemerintah dalam menyebarkan informasi secara serentak. Kemudian, TV juga pada awalnya digunakan sebagai media untuk menampilkan gambar bergerak serta suara secara serentak kepada publik yang berfungsi sebagai media hiburan. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, definisi televisi dan radio mengacu pada UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002, yang dimana satu, penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Kemudian, yang kedua, penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Selanjutnya adalah definisi televisi dalam industri kreatif. Kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan dan informasi secara berkualitas kepada penikmatnya dalam format suara dan gambar yang disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual secara teratur dan berkesinambungan. Sedangkan definisi radio dalam industri kreatif adalah kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan dan informasi secara berkualitas kepada penikmatnya dalam format suara yang disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual secara teratur dan berkesinambungan. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup televisi. Yang pertama ada kategori berita lunak, kemudian ada kategori hiburan, ada kategori permainan, dan kategori musik serta pertunjukan. Ruang lingkup televisi pada kategori berita lunak juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada current affair. Current affair ini adalah konten acara berita yang membahas persoalan kekinian yang terjadi dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Kemudian yang kedua adalah dokumenter. Dokumenter adalah meliputi acara-acara yang menyuguhkan tayangan yang bersifat non-fiksi. Dokumenter juga bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mengedukasi ataupun menghibur, menyediakan analisis yang cukup dalam dan tajam terhadap suatu subjek. Kemudian yang ketiga ada magazine. Magazine di sini adalah merupakan konten acara yang menyajikan berita dengan topik atau tema yang serupa dengan konten yang seringkali juga ditemukan dalam media cetak majalah. Kemudian ada yang keempat yaitu talk show. Talk show di sini meliputi program acara yang menampilkan satu atau lebih orang untuk membahas topik tertentu yang dipandu oleh seorang pembawa acara. Kemudian ruang lingkup televisi pada kategori hiburan. Yang pertama ada drama dan komedi. Drama dan komedi adalah merupakan konten acara yang meliputi cerita fiksi termasuk dramatisasi dari peristiwa yang sesungguhnya. Jadi di sini jenis tayangannya yaitu dibagi menjadi beberapa jenis, ada drama berseri, sitkom berseri, kemudian seri spesial atau mini seri yang dibuat khusus untuk televisi tertentu. Kemudian film yang ditayangkan di televisi, kemudian ada animasi, kemudian ada stand up komedi, komedi improvisasi, komedi lepas, sketsa komedi, dan masih banyak yang lain. Kemudian ada variety show. Variety show adalah program acara yang sebagian besar kontennya adalah pertunjukan atau tidak selalu musik atau komedi. Variety show terdiri dari beberapa kegiatan seni peran individu seperti menyanyi, menari, atraksi akrobat, sketsa komedi, pertunjukan monolog atau sulap. Kemudian yang ketiga ada general entertainment dan human interest. Program acara yang membahas seputar dunia hiburan serta orang yang terlibat di dalamnya. Contohnya,
seperti ada acara gosip, selebriti dari dalam maupun luar negeri, kemudian ada festival, ada acara penghargaan, kemudian ada peragaan busana, dan masih banyak juga yang lainnya. Selanjutnya adalah ruang lingkup televisi pada kategori permainan. Kategori permainan ada game show yang dimana ini adalah program acara yang memfasilitas kemampuan uji bakat atau perlombaan. Dan yang kedua ada reality show, yaitu program acara yang dibuat tanpa menggunakan skrip drama atau situasi komedi. Nah, program seperti reality show ini menampilkan sepenuhnya kejadian yang sesungguhnya. Nah, biasanya melibatkan publik atau individu yang bukan berprofesi di industri televisi atau film. Kemudian, ruang lingkup televisi pada kategori musik dan pertunjukan. Pada kategori musik dan pertunjukan ini juga ada beberapa bagian. Yang pertama ada klip musik. Klip musik itu adalah kategori konten acara yang menyiarkan beberapa kumpulan klip musik. Kemudian ada program klip musik, merupakan program acara yang tidak hanya menyiarkan klip musik, tetapi juga memiliki segmen interaktif atau pemrograman. Dan yang terakhir ada pertunjukan. Nah, pertunjukan di sini adalah jenis program yang menampilkan kemampuan seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi, baik di studio maupun di luar, di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, selanjutnya yaitu ada ruang lingkup radio. Ruang lingkup radio juga terdapat 4 bagian. Yang pertama ada berita, kemudian siaran lepas, kemudian siaran dengan naskah, dan juga musik. Ruang lingkup radio berita yaitu adalah konten yang menyiarkan suatu kejadian atau peristiwa tertentu baik yang terjadi di wilayah lokal atau daerah, kemudian nasional maupun internasional. Sedangkan siaran lepas yaitu adalah acara atau konten yang dibawakan secara bebas oleh penyiar dengan satu tema tertentu yang telah ditentukan. Kemudian siaran dengan naskah itu adalah konten acara yang sepenuhnya mengacu pada naskah yang telah disusun sebelumnya, tanpa adanya improvisasi dialog oleh penyiar. Dan yang terakhir yaitu musik. Musik di sini adalah konten radio yang terdiri dari beberapa kumpulan lagu tanpa adanya konten tambahan dari penyiar. Nah, selanjutnya yaitu ekonomi kreatif subsektor televisi dan radio. Meskipun tidak semutakhir ponsel dan gawai lainnya, TV dan radio masih mempunyai peran yang sangat besar dalam penyebaran informasi. Saat ini, kepemilikan TV dan radio sudah merata, sehingga setiap lapisan masyarakat bisa mengakses teknologi ini. Pertumbuhan jumlah stasiun televisi dan stasiun radio masih terus bertambah. Namun, pertumbuhan dan potensi tersebut belum disertai dengan tayangan TV yang berkualitas. Mayoritas program TV hanya mengejar rating tinggi, tak lagi memperhatikan kualitas program yang ditayangkan. Industri ini kekurangan rumah produksi dan SDM yang bisa merancang program-program yang berkualitas. Nah, topik selanjutnya yaitu kontribusi ekonomi. Kontribusi ekonomi yang diberikan subsektor TV dan radio sebesar 3,17% dari total produk domestik bruto industri kreatif. Rata-rata pertumbuhan NTB atau nilai tambah bruto industri kreatif dan Indonesia secara keseluruhan adalah 5,2% dan 6,1%. NTB subsektor TV dan radio pada 2013 sendiri sejumlah 20,340 triliun dengan rata-rata pertumbuhan NTB sebesar 6,9% untuk periode 2010 sampai 2013. Kemudian, kontribusi yang diberikan oleh subsektor TV dan radio adalah 1,08% terhadap total tenaga kerja industri kreatif. Rata-rata pertumbuhan tenaga kerja industri kreatif di Indonesia secara keseluruhan adalah 1,09% dan 0,79%. Nilai tersebut didapatkan dari 128.061 tenaga kerja pada 2013 dengan rata-rata pertumbuhan tenaga kerja sebesar 1,34% untuk periode 2010 sampai 2013. Subsektor TV dan radio juga memberikan kontribusi terhadap total unit usaha industri kreatif sebesar 0,23%. Rata-rata pertumbuhan unit usaha industri kreatif dari Indonesia secara keseluruhan adalah 0,98% dan 1,05%. Nilai itu didapatkan dari 12.481 unit usaha pada
2013 dengan rata-rata pertumbuhan tenaga kerja sebesar 2,76% untuk periode 2010 sampai 2013. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah unit usaha subsektor televisi dan radio di Indonesia masih sangat minim. Akibatnya, informasi penting yang terkandung dalam konten acara TV dan radio masih belum dapat tersampaikan dengan baik ke seluruh daerah Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan ide bisnis dari radio yaitu podcast. Podcast ini bisa menjadi alternatif dari sebuah radio. Podcast itu hampir mirip dengan radio, tetapi sebenarnya itu masih ada perbedaannya. Kesamaannya yaitu podcast umumnya berupa audio, ya walaupun sekarang juga ada podcast video dan bisa ditemukan di platform YouTube. Sama juga seperti radio, kita mendengarkan radio. Nah, kesamaan lainnya itu radio kalau radio itu dimana kita harus memilih mau mendengarkan stasiun. Contohnya, kita ingin mendengarkan radio A atau radio B. Nah, di podcast itu juga sama. Kita juga perlu memilih mau mendengarkan podcastnya siapa dan topik apa yang kita mau dengarkan. Seperti itu. Kelebihan dari podcast sendiri itu, podcast itu mempunyai banyak pilihan yang bisa kita dengar. Ada banyak ratusan kategori dan puluhan, bahkan ribuan podcast yang bisa kita pilih sesuai dengan minat dan hobi kita masing-masing atau topik yang kita ingin dengarkan. Bandingkan dengan radio. Ada berapa banyak sih stasiun radio di kota-kota? Mungkin hanya 15. Ada radio untuk orang bisnis atau radio untuk wanita dan sebagainya. Tapi ada berapa banyak? Seperti 15-an seperti itu. Nah, untuk kelebihan selanjutnya itu kalau di podcast itu tidak ada iklan yang berlebihan seperti di radio. Jadi kalau di podcast kita bisa mendengarkan kalau 1 jam ya itu kita full mendengarkan selama 1 jam. Kalau di radio itu setiap 10 menitnya mungkin ada iklan atau selingan lagu-lagu seperti itu. Kelebihan selanjutnya yaitu kalau kita ingin mendengarkan podcast, contohnya nih kita ingin mendengarkan pada waktu jam 5 pagi. Nah, kita bisa mendengarkan podcast yang kita inginkan. Nanti langsung kita klik topik apa yang kita inginkan pada waktu jam 5 pagi. Nah, kalau di radio itu berbeda, kawan. Kalau di radio jam 5 pagi itu masih menyiarkan instrumen-instrumen musik. Seperti itu. Jadi yang terakhir kelebihannya itu podcast yang kita sudah dengar sebelumnya itu bisa dihapus di dalam memori kita. Jadi tidak memenuhi space memori di smartphone kita, kawan. Nah, untuk meraup pundi-pundi uang dari podcast ini sebenarnya bisnis ini cocok untuk kita anak muda karena itu gampang membuatnya. Jadi konten kita tuh pikirkan dulu konten apa yang kita ingin buat, lalu pertanyaan-pertanyaan apa, lalu kita siapkan dulu narasumbernya. Nah, ketika konten sudah diupload, nah itu kan pasti ada tuh view atau listening yang telah mendengarkan podcast kita. Nah, dari itu kita masukkan ke dalam web untuk dimonetize. Jadi akan ditukar dengan rupiah. Tentunya itu harus mengikuti syarat-syaratnya. Kalau contohnya itu syarat-syaratnya mungkin harus 10.000 yang mendengar. Nah, itu bisa baru dimonetize. Tidak sembarangan orang sih bisa memonetiskan uangnya atau podcastnya karena harus mengikuti syarat-syaratnya. Seperti itu. Sekian yang dapat kita sampaikan mengenai ekonomi kreatif pada subsektor TV dan radio. Apabila ada salah kata maupun salah ucap, kami mohon maaf, dan semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.